selama 40 menit dari pihak Kristen juga 40 menit. Monggo dilangsungkan Mas Juma atau siapapun mewakili untuk opening statement. Dinda Tahta dulu. Silakan Mas Tata. Ya, temanya apa tadi Bang Jum? Siapakah sesembahan yang maha tinggi? Yesus atau Yang Maha Suci. Ya, Maha Suci. Yesus atau ke Allah Subhanahu wa taala? Silakan Mas Tata. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga, siapakah sesembahan yang maha tinggi, suci? Jadi kalau kita umat Islam udah biasa, apapun ketika berdebat dialog itu harus pakai dalil. Di dalam Islam banyak ayat-ayat yang mana menjelaskan bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi, dia maha tinggi, sesuai dalil lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Asura ayat 4 itu. Juga ada lagi di dalam Al-Qur'an, dzalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Ya, kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Begitu juga di ayat yang lain, fata'alallahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Ini Al-Mu'minun 116. Ini kalau kita memakai Al-Quran, itu begitu banyak di dalam Al-Quran ya. Seperti Al-A'la, An-Najm 7, Al-Lail 20, To'a 68, Al-A'la 1, An-Nahl 60, Ar-Rum 27. Terus banyak An-Nahl, Al-Jin, An-Naml, Al-Mu'minun, Al-A'raf, Toha, dan Al-Mu'tar. Terus Ar-Ra'du. Nah, itu semua banyak ayat-ayat tentang ketinggian Allah, maha suci Allah, maha tinggi dan maha agung. Nah, seperti itu kalau dalam Al-Quran jelas, yaitu Allah. Gitu. Oke, silakan. Ya. Bang Juma, sudah. Baik, Ya. saya tambahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas kenapa Allah itu maha suci. Karena dia bukan makhluk. Yang dikatakan makhluk pasti ya, kesucian apapun yang dinobatkan kepadanya pasti ada celah. Pasti ada titik kelemahan di situ. Sementara Allah, kenapa dia tidak nampak seperti makhluk? Karena dia maha suci. Ketika dia nampak, terlihat ya, kemudian dia merubah diri menjadi makhluk, maka disitulah titik lemahnya dia, sehingga dia tidak lagi maha suci. Kemahasucian Allah itu dibuktikan dengan tidak ada celah pada dirinya. Nah, kalau misalnya ada orang mengatakan Allah sembahan Tuhan sembahan umat Islam itu begini dan itu cuma asumsi saja. Tapi kemudian ketika kita bandingkan dengan sembahan-sembahan di luar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menemukan ya banyak sekali kelemahan-kelemahan yang menggugurkan apa yang mereka katakan kemahasucian terhadap sembahan mereka. Seperti yang diterangkan oleh Adinda Tahta tadi, Al-Quran menjelaskan bagaimana kemudian Allah itu maha suci. Jadi kesucian daripada Allah itu tidak hanya asumsi, tetapi berdasar dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Juga diterangkan di ayat lain, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh malikil quddus azizul hakim. Jadi Allah itu senantiasa selalu menyampaikan pemberitaan bahwa dia maha suci. Dia maha suci, dia maha suci, dia maha suci. Jadi segala sesuatu yang maha suci tentu tidak ada padanya kehinaan, kelemahan dan seterusnya. Demikian. Baik, terima kasih Mas Juma. Silakan dari pihak kekristenan untuk opening. Meme Bos, Pak Rema, Herdi. Yo, mana nih orangnya?
Ade, Pak Rema kan moderator dari pihak Kristen tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Silakan ya. Pak Rema di moderatori. Silakan. Siapa? Meme Bos, silakan. Buka mic-nya, Bang Erdi. Halo, suara saya bisa dengar, Bro? Denger jelas. Wah, iya. Mana nih kawan saya? Meme Bos mana? Ada nggak? Iya, mana nih yang lain nih? Udah, langsung aja Pak Rema. Oh ya, silakan, Bro. Jangan saya kan moderator nih. Atur. Lalu siapa yang satunya? Meme Bos atau dengan siapa? Ya dengan kamu aja lah, Her. Ya, Meme Bos mana? Bos lagi berak kali itu. Yang Kristen siapa? Yang Kristen nih? Ya kita Yang berdoa aja. Kristen, Meme Bos, Pak Rema. Masa Pak Rema itu Kristen nggak tahu kalau Pak Rema itu Kristen? Kalau Meme Bos nggak ada ya kita berdoa aja, Itu Bro. ada meme bos. Mana? Meme Bos nggak respon. Nah ya, langsung Mas Meme. Opening. Oh ya, boleh saya duluan ya. Oh iya, silakan. Oke. Baik, saya akan menjelaskan ataupun menjabarkan keterkaitan tentang kekudusan Allah. Jadi kekudusan di dalam Yesus Recording in itu progress. Ya. Meme Bos. Saya push Ayo, dulu. mana? Mana Meme nih? Bos. Kok ke-mute? Itu ada pemberitahuan tadi, mungkin salah pencet dia. Siapa yang ngerekam tadi itu? Ya, nggak tahu siapa yang rekam. Ya diwakili Mas Erdi aja lah sambil nunggu Meme Bos. Jangan lama-lama lah. Recording stopped. Oke, udah ya. Nah, jadi topik kita kan ini tentang kesucian dan maha tinggi ya. Saya tidak akan membawakan data panjang lebar, tetapi dari topik ini kita bisa menilai bahwa kalau kita menarasikan seumpama Yesus suci, artinya ada pembanding. Allah suci, artinya ada pembanding. Sucinya dari mana, dengan siapa, pembandingnya siapa, ya kan? Kayak begitu. Begitu juga maha tingginya seperti itu. Nah, ini yang topik kita angkat kan. Nah, kalau tidak ada pembanding, tentu sesuatu hal yang tidak relevan ya. Kalau mengatakan suci tidak ada pembanding. Nah, di dalam keimanan kami, Yesus itu bisa dikatakan suci, maha tinggi karena dia bisa lebih suci dan lebih tinggi dari apa yang ada. Karena dia hadir, dia menyatakan dirinya dia lebih suci, bukan lebih suci ya, dia suci dari segala makhluk dan lebih tinggi dari segala makhluk. Nah, itu yang sehingga Yesus bisa dikatakan seperti itu karena memang ada pembanding dan ada realnya. Nah, jadi mungkin kawan-kawan ke depannya bisa membuktikan juga seperti itu ya. Silakan kawan yang lain. ya saya lanjutin dulu tadi terpental saya itu. Ya, lanjut. Ya, silakan. Baik. Cendol. Kekudusan Tuhan itu bukan berarti ketika dia menjadi manusia itu kekudusannya hilang, tidak. Tetapi kami sebagai umat Kristen mengimani kudusnya Tuhan itu berbeda dengan yang diimani oleh umat-umat lain. Tuhan kami ketika menjadi manusia itu dalam konteks karya keselamatan. Untuk menyelamatkan umat manusia maka dia harus menjadi manusia. Bukan berarti setelah menjadi manusia kekudusannya itu hilang, tidak. Nah, kekudusan Yesus ini bersumber dari mana? Kekudusan Yesus sudah pasti bersumber daripada Ruh HaKodes. Karena Allah itu adalah Roh Kudus, maka kekudusan Yesus itu bersumber daripada Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Lukas 1:35, ketika malaikat berbicara kepada Maria atau menyampaikan kabar gembira dari surga, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kekudusan Yesus ini bersumber daripada Ruh HaKodes. Maka ketika Allah itu adalah kudus, maka Yesus juga disebut kudus, maka terbukti di dalam Alkitab kita tidak menemukan Yesus berdosa. Nah, itu yang bisa dijabarkan. Silakan. Ya, silakan dari pihak Muslim. Ya. Jadi kudus itu dalam bahasa Arab itu suci ya. Suci berarti tidak ternoda atau tidak cacat gitu. Sementara di dalam bahasa Ibrani
teman-teman praktis Yudaism menyebutnya dengan kados, ya, atau kudus, atau mereka mengartikan terpisah, tidak tercampur dengan yang lain. Itu adalah kados di dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau misalnya kemudian ada esensi pencipta tercampur dengan makhluk, itu tidak lagi suci namanya. Itu tidak lagi kudus, bukan disebut lagi kados, tapi dia disebut makhluk. Makhluk berarti ada sisi di mana makhluk ini tidak lagi disebut sebagai makhluk, tidak disebut lagi maha suci. Suci mungkin sebagaimana Al-Quran menerangkan bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai laki-laki yang suci. Ya, qala innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiyya. Boleh dia disebut sebagai anak laki-laki yang suci, tapi tidak bisa lagi disebut sebagai maha suci, Al-Quddus, nggak bisa. Karena dia bercampur. Jadi kalau dalam bahasa Ibraninya saja sudah tidak kena terhadap makhluk, ya, maka itu sudah jelas bahwa kemudian yang maha suci adalah dia yang bukan makhluk. Siapa dia? Khalik. Dan itu adalah Allah. Ya, Allah memiliki itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, malikil quddusil azizil hakim. Itu valid itu. Bahwa yang disebut maha suci hanya Allah. Makhluknya boleh disebut suci, boleh. Layaknya Nabi Isa alaihissalam disebut suci, boleh. Tapi maha suci itu hanya pada esensi pencipta langit dan bumi, yaitu Sang Khalik, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya namanya digelari itu, subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi. Nah, ini yang ada di dalam pemahaman ajaran agama Islam. Sementara kedudukan nabi-nabi, mereka hanya sebagai utusan. Mereka hanya manusia yang kemudian diberkati, diberi mukjizat kepada mereka. Tidak lebih dari itu. Karena itulah kemudian ketika tema kita membahas tentang Yesus, kita lihat bagaimana kemudian kitab mereka menyatakan Yesus itu hina. Ibrani 13 nomor 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya Yesus. Kisah para Rasul 8:33. Dalam kehinaannya Yesus berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ini kitabnya sendiri mengatakan bahwa Yesus itu hina. Jadi tidak ada maha suci di situ. Ya, jadi tema kita yang dipilih ini, entah siapa yang memilih, itu tidak cocok sebenarnya dibandingkan antara Allah penciptanya Yesus dengan Yesus, nggak cocok. Levelnya di sini harusnya Allah Subhanahu wa taala dengan Yod He Vav He. Kalau Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu cocoknya baginda Rasul Muhammad SAW. Tidak relevan ini antara Khalik dengan makhluk. Salah judul ini, salah tema. Demikian. Oke. Silakan dari pihak Kristen. Islam dulu. Oh, Islam, silakan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Gurunda Juma, bahwa yang dikatakan suci itu adalah kesempurnaan. Jadi tidak ada sekutu baginya gitu ya. Makanya dalam Al-Qur'an, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Nah itu. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi yang namanya Allah itu tidak bisa disekutukan atau misalnya, maka dalam Al-Quran ketika ada orang mengatakan Tuhan itu harus punya istri, harus punya anak, maka apa jawabannya? Subhana, ya, maha suci Allah dari hal seperti itu. Begitu juga ketika ada orang mentuhankan Nabi Isa dalam Al-Quran, mengatakan anak Allah gitu ya, maka Al-Quran menjawab subhanahu. Maksudnya apa? Maha suci Allah dari mempunyai anak gitu. Ya, tidak ada sekutu bagi Dia. Jadi kalau ada Tuhan ya menjelma jadi seperti dewa-dewa misalnya, itu bukan lagi subhana. Karena apa? Sama dengan makhluknya. Makanya kalau di kita dalam Bible juga ya, baik itu perjanjian lama itu ya banyak seperti itu. Ya, misalnya kita pakai Mazmur, tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Itu loh. Juga Allah bukanlah manusia. Maksudnya apa itu?
biar orang tahu bahwa Allah itu maha suci gitu loh. Tidak seperti makhluk. Nah, seperti itu kalau di dalam Islam tentang maha sucinya Allah gitu loh ya. Oke, silakan. Ya, silakan dari pihak Kristen. Ya, silakan Pak Herdi ditanggapi. Ya. Jadi gini ya, Bro. Bro Suma memaparkan sedikit tentang kekudusan, ya. Contoh seperti ini di dalam Torah, Tuhan menyatakan, ya, Israel adalah umatnya, ya. Jadi Tuhan mengatakan Israel adalah umatnya yang kudus. Bahkan ketika berpuasa, puasa besar, Sabat besar, Tuhan menyatakan kuduskanlah dirimu. Nah, kata kudus itu memang agak-agak mirip dengan arti kata suci, tapi kudus itu ada pembanding, sama. Suci juga ada pembanding. Maksudnya kudus dari apa? Suci dari apa? Nah, di sini kan Allah kudusnya dari mana, sucinya dari mana tidak diketahui, tapi dinarasikan kudus dan suci. Nah, ini mungkin sesuatu yang keliru. Kayak gini ya. Kudus, Israel itu dikuduskan, ya, dari antara seluruh bangsa. Artinya Israel itu dikhususkan. Dikuduskan dalam hal apa? Hal makannya, hal minumnya, hal ritualnya. Itu kudus, ya. Jadi terpisah dari adat istiadat kebanyakan bangsa-bangsa. Seperti itu pemahamannya, ya. Jadi, nah kalau Allah dikatakan kudus, kudus dari apa? Pembandingnya apa? Sedangkan Allah tidak pernah dibuktikan, ya kan? Saya rasa ini prematur, Bro. Nah, lalu suci, kesucian seperti apa? Ya, suci dari apa? Suci pembandingnya apa? Harus bisa. Nah, kalau sama seperti saya mengatakan saya jago main bola kayak gitu ya. Kan jago main bola atau saya jago tinju lah. Ada pembanding seperti itu, Bro. Jadi Anda mau menarasikan sesuatu, Anda harus mengerti bahwa ketika Anda mengatakan Anda melebihi atau lebih dari itu, artinya ada pembanding seperti itu. Jadi kalau bisa dibuktikan Allah itu kalau sucinya dari apa, ya kan? Ya kan harus bisa. Dan pembandingnya itu seumpama manusia. Nah, artinya Allah juga bisa dinyatakan seperti itu. Contoh seperti tadi saya katakan kudus, Israel dikuduskan, ya. Dikuduskan dari segala bangsa-bangsa. Nah, dipisahkan dari cara makannya, minumnya, ritualnya kayak begitu kan? Nah, seperti itu, Bro. Jadi harus bisa membedakan dari apa dan dari apa gitu. Silakan, Bro. Ya, baik, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Herdi. Saya sangat setuju bahwasan kekudusan Allah Subhanahu wa taala itu belum diuji ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah goib. Goib itu maka manusia tidak bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Artinya kekudusan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diuji oleh manusia. Tetapi ketika Tuhan orang Kristen kami mengimani bahwa Tuhan kami adalah Maha Suci, ketika Dia menjadi manusia, maka ketika setelah menjadi manusia, kekudusan Dia itu dapat diuji. Maka terbukti di dalam Alkitab, kekudusan Yesus itu dikatakan bahwa Yesus tidak pernah berdosa dan teruji. Dan manusia sendiri yang mengimani Tuhan itu kudus yang menguji kekudusan Yesus. Benar. Apa yang dikatakan Bro Herdi ini luar biasa. Saya katakan bahwa ya benar. Jadi kalau umat muslim mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Maha Suci, dengan apa kalian mengukur kesucian Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah ini goib? Dengan apa caranya untuk mengukur? Tetapi kami sebagai orang Kristen 100% kami bisa menguji kesucian ataupun kemahasucian dalam diri Yesus. Berkaitan dengan Yesus disebut hina ataupun Yesus disebut terkutuk mati di kayu salib, umat Islam harus memahami dulu bahwasan orang Kristen mengimani Yesus itu mempunyai dua sisi. Sisi keilahian dan sisi kemanusiaannya. Jadi kalau memang dikatakan dalam konteks mati terkutuk di dalam kayu salib itu bukan berarti Yesus itu mati terkutuk, tetapi orang yang mati di dalam kayu salib itu adalah mati terkutuk. Tetapi ketika setelah Yesus disalib, maka istilah orang yang mati terkutuk di kayu salib itu tidak lagi, tetapi diganti menjadi melambangkan bentar saya lupa. Lebih menggenapi Amsal 21:18. Ya benar ya. Iya. Lebih menggenapi itu. Jadi kalau berkaitan dengan Maha Suci, maka saya katakan ya Tuhan kami
kesuciannya bisa diuji secara langsung. Tetapi Tuhan yang diimani orang umat Muslim ketika mengklaim bahwasan dia maha suci, tetapi tidak bisa diuji secara langsung. Ya, itu yang bisa saya paparkan. Silakan. Ya, silakan dari pihak Muslim. Berarti itu hanya Kristen itu bisa diuji. Silakan dari pihak Muslim, Mas Juma atau Mas Tata. Oke. Jadi dikatakan Allah itu suci dari apa? Dari segala kehinaan, dari segala kenistaan, dari segala kekurangan. Coba tunjukkan mana kekurangan Allah, mana kehinaannya Allah, mana kenistaannya Allah. Pertanyaan yang sama, apakah Anda mau ditunjukkan kehinaannya Yesus? Sementara dalil sendiri mengatakan Yesus itu hina. Kalau kemudian Anda mengatakan harus ada pembanding, tidak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tidak bisa, karena dia bukan makhluk. Yang bisa dibandingkan itu adalah makhluk. Allah pencipta langit dan bumi nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Dia maha suci, namanya maha suci. Berarti dia tidak memiliki noda sedikit pun. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Tuhan kami adalah suci, maha suci karena bisa menyatakan diri. Dan bisa kemudian Tuhan yang umat Islam tidak bisa kemudian berhubungan dengan manusia. Anda keliru. Allah menerangkan di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dia yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak pernah istirahat, layaknya Tuhan di agama lain. Tuhannya istirahat pada hari ke-7. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mengurus makhluknya, ya, tanpa putus-putusnya dia mengurus makhluk. Jadi yang membuat tangan Anda bergerak, bibir Anda bergerak, pita suara Anda mengeluarkan suara, dialah Allah. Yang membuat mata Anda berkedip, yang membuat Anda merasakan apa yang Anda rasakan saat ini, dialah Allah. Bukan Anda yang menggerakkan tangan Anda sendiri, tapi ada esensi di luar daripada kekuatan yang Anda punya, yang kemudian menggerakkan apa yang ada pada diri Anda. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemahasucian Allah itu nggak bisa dibandingkan. Saking sucinya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nah, sekarang kalau Tuhan Anda dibandingkan antara Samson dengan Yesus, kelihatannya Samson lebih sakti. Nah, itu. Lalu kemudian kalau dikatakan bahwa Yesus itu maha suci, ya, belum ada nabi yang disebut sebagai nabi terkutuk di atas tiang salib. Hanya nabi Anda, hanya Tuhan Anda. Ya, itulah kehinaan Tuhan Anda. Dan Anda katakan itu maha suci. Itu dari mana ke mana itu? Jadi Anda harus memahami suci, kudus dalam bahasa Arab, Qados dalam bahasa Ibrani, agar paham maha suci itu apa maksudnya. Demikian. Ya, terima kasih. Silakan. Oke, jadi maha suci itu memang beda ya antara perjanjian lama dengan Kristen. Kalau kita pakai perjanjian lama dengan Islam sama. Jadi maha suci itu tidak ada bandingan, tidak ada perbandingnya. Misalnya Yesaya 49 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia. Nah itulah, ya makanya dalam perjanjian lama itu Allah tidak mau turun ke bumi karena bumi ini tidak memuat kekuasaannya seperti 2 Tawarik 6:18 ya. Itu kan tidak mau turun. Nah sehingga maha suci di situ tidak serupa dengan apapun, tidak mau jadi manusia, tidak mau turun ke dunia, tidak serupa dengan apapun gitu. Terus kata-kata Israel dikuduskan dari bangsa-bangsa, maksudnya saat itu Israel itu dikuduskan karena umat pilihan, karena Allah mengutus nabi-nabi untuk mereka sehingga mereka mengenal Tuhan. Sedangkan di luar Israel saat itu Allah belum mengutus sehingga tidak kudus karena mereka tidak mengenal Tuhan. Di Arab sendiri masih menyembah Lata, Uzza, Manat. Nah, Israel saat itu kenapa kudus? Karena Allah mengutus nabi-nabi untuk mereka. Nah, terus Allah itu suci. Suci dari apa? Ya suci dari tadi itu. Tidak sama dengan apapun, tidak disekutukan, tidak mau jadi manusia. Allah bukan manusia, juga tidak mau turun. Tidak serupa dengan apapun. Itu yang dimaksud suci itu gitu. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Silakan dari pihak Kristen. Ayo Pak Herdi, silakan Pak Herdi. Oke, jadi gini ya kawan-kawan, saya kasih contoh. Ustadz Tata mengatakan saya ini jago nembak, ya. Tapi Ustadz Tata tidak tahu saya ini betul-betul jago nembak atau tidak, ya kan? Nah bisa saja Ustadz Tata ini, ya, dia menjadi seorang yang bersaksi dusta. Karena dia tidak tahu keadaan saya, lalu menarasikan saya seorang penembak, ya kan? Penembak gitulah dalam hal ini saya, ya kan? Nah, padahal saya sendiri bukan penembak. Nah, ini kan sesuatu kesaksian bohong,
tidak pernah bisa diuji. Nah, itu yang saya maksudkan, bro. Jadi kalau Anda menarasikan Allah Subhanahu wa taala kudus, tadi sudah dijelaskan sedikit kata kudus itu memisahkan. Artinya ada pembanding. Suci juga seperti itu. Suci ada pembanding, sucinya dari apa? Ya kan harus ada pembanding. Lalu Anda di sini bernarasi, Anda berdua menarasi suci kudus, tapi tidak ada data. Ya, tidak ada data, tidak ada bukti. Nah, artinya di sini Anda berdua seperti menarasikan suatu kesaksian bohong. Contoh seperti saya yang sudah saya contohkan tadi, bro. Ya, bahwa Ustaz Tata menarasikan saya penembak gitu, tapi dia tidak tahu, saya tidak tahu nembak. Ya kan? Artinya kesaksian apa yang dinarasikan Ustaz Tata itu bohong, ya kan? Seperti itu yang kalian narasikan. Nah, berbeda dengan apa yang ada dalam keimanan kami. Yesus itu teruji, ya. Bahkan dalam Quran meskipun samar-samar dikatakan suci, ya kan, seperti itu. Itu ada, dibenarkan loh meskipun samar-samar dalam pemahamannya. Ya, tetapi berbeda dengan Allah. Kalian ini menarasikan sesuatu yang belum pernah bisa diteliti, belum pernah bisa diuji. Ya, bahkan tidak tahu di mana eksistensinya, ada atau tidak. Ya kan, ini semacam kesaksian bohong, bro. Silakan. Tambahkan, bro. Ya, ini kalau saya mau mengatakan bahwasan analogi daripada Pak Herdi ini sangat luar biasa ya. Memang ini dapat dipahami secara akal dan logika manusia, ya memang benar itu. Jadi berkaitan dengan kesucian Tuhan yang kami imani, yaitu khususnya orang Kristen, Yesaya 57 ayat 15 itu ya klaim dari Tuhan yang kami imani bahwasan Akulah Allah yang maha tinggi dan maha suci yang hidup selama-lamanya. Aku tinggal di tempat yang tinggi dan suci. Tetapi aku tinggal juga bersama orang-orang yang rendah hati dan yang bertaubat daripada dosa, supaya aku dapat memulihkan keyakinan dan harapan mereka. Jadi Tuhan ini tinggal di atas tata yang tinggi bersama orang-orang kudus, artinya orang-orang suci. Lalu Pak Ustadz Tata mengatakan bahwasan Tuhan itu tidak pernah turun. Dari mana Ustadz Tata tahu? Tuhan yang diimani oleh orang Kristen itu ketika dia berbicara dengan Musa di Gunung Horeb dan Sinai itu, Tuhan turun dalam rupa awan dan api. Tetapi bukan Bapa itu yang turun, tetapi firman-Nya. Firman-Nya itu bisa terikat oleh ruang dan waktu, tetapi Bapa tidak bisa terikat oleh ruang dan waktu. Maka fungsi daripada firman ini untuk membuktikan kebenaran yang diklaim oleh Tuhan kami. Ketika Tuhan kami mengklaim bahwasan Dia adalah Maha Suci, maka harus diuji oleh umatnya. Maka Tuhan berkata, ujilah aku jika kalian mau. Maka dengan berkata demikian, Tuhan membuktikan menjadi manusia supaya diuji oleh umatnya bahwasan Dia adalah Tuhan yang benar. Jika kalian menemukan dalam diriku ada dosa, maka aku bukanlah Tuhan yang benar. Tetapi terbukti di dalam Alkitab, satu pun tidak ada yang kita temukan Yesus berdosa. Luar biasa. Pak Herdi luar biasa, silakan. Ya, sudah cukup. Silakan dari pihak Muslim. Mas Jumat, baik. Oke, baik. Tadi saudara saya mengatakan Allah itu tidak ada, ya disebabkan karena mata Anda itu tidak bisa melihatnya. Ya, nah, itu biarkanlah yang lain menilai pernyataan Anda itu. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan di dalam Yesaya 57, 15 atau apa yang diterangkan di dalam Yesaya 5 nomor 16 bahwa akulah Allah yang maha tinggi dan yang maha suci, yang hidup selama-lamanya. Aku tinggal di tempat yang tinggi dan suci, tetapi aku tinggal juga bersama-sama dengan orang yang rendah hati dan yang bertobat daripada dosa, supaya aku dapat memulihkan keyakinan dan harapan mereka. Ini kenanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada Yesus. Nggak ada nyambungnya dengan Yesus ini. Ini Allah di tempat yang tinggi, makanya disebut ta'ala. Lalu kemudian Dia maha suci, makanya disebut subhanah. Yesus mana ada pernah disebut seperti itu. Dia makhluk. Lalu kemudian ketika diterangkan dalam data Yesaya 57 nomor 15, lah kan di situ dikatakan bahwa tetapi aku tinggal bersama-sama dengan orang yang rendah hati. Apa maksudnya? Itu diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Kaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Allah lebih dekat kepada mereka daripada urat lehernya. Berarti Allah menyertai dengan orang-orang yang beriman. Bukan berarti wujudnya yang datang.
tapi kemuliaannya, kebesarannya, itu yang dimaksud. Tetapi ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, nah disitulah kelihatan bahwa Tuhan Anda tidak maha suci. Kenapa? Dia bercampur dengan manusia, dia bercampur dengan tubuh manusia, dia bercampur dengan kehinaan. Sementara tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang disebut kados itu adalah tidak tercampur dengan yang lain. Nah, Tuhan Anda tercampur dengan makhluk bernama manusia. Berarti Tuhan Anda tidak maha suci. Atau Anda yang salah paham, ada manusia yang Anda kemudian anggap Tuhan. Itu yang benar. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa di dalam kitab kami Allah itu maha tinggi, betul. Karena dia maha tinggi, maka dia tidak datang ke bumi. Karena dia maha suci, maka dia tidak hina. Lalu kemudian ada yang mengatakan Yesus itu tidak punya dosa. Dosa-dosa Yesus di dalam kitab Anda itu, entah itu betul atau tidak, itu terekam banyak kali di dalam kitab Anda. Nanti saya buktikan kalau Anda mau. Silakan. Adinda Tahta. Oke. Jadi gini ya. Jadi Bang Herdi selalu mengatakan dalil-dalil banyak, tapi itu kesaksian bohong. Seakan-akan kalau ingin membuktikan Tuhan itu harus terbukti misalnya turun seperti dewa-dewa. Makanya Yesus itu turun gitu. Nah justru kalau dalam Alkitab, baik dalam Al-Quran, yang dikatakan suci itu tidak seperti itu. Tidak sama dengan apapun. Ya, dan dua tawar itu kan tidak mau turun ke dunia. Karena maha suci. Kalau seperti Yesus suci apanya? Ajarannya bukan dari dirinya sendiri. Dia juga bisa mati. Dia juga bisa buang air besar, buang apa, semua seperti kita. Itu sudah tidak suci kalau dikatakan Tuhan. Karena tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi ini. Ya, nah seperti itu. Nah terus Meme mengatakan bahwasanya turun seperti datang kepada Musa. Loh, dalam Al-Quran juga ada. Yang datang kepada Musa, Musa mendengarkan itu bukan turun Allah itu, tapi dia memperdengarkan suaranya melalui cahaya api. Bahkan kalau dalam perjanjian lama, yang datang itu bukan Tuhan, tapi malah malaikat. Gitu loh ya. Sehingga Tuhan itu memang di langit gitu loh. Makanya disebut ajaran samawi. Jadi kalau ingin membuktikan Tuhan, buktikan dengan apa yang disampaikan oleh para nabi. Bagaimana Musa memperkenalkan Tuhannya? Bagaimana Yesus memperkenalkan Tuhannya? Kamu tidak bisa melihatnya. Mendengar suaranya pun tidak bisa. Kalau diuji itu sebenarnya utusan. Misalnya Musa diuji, apakah benar utusannya Tuhan? Maka diberi mujizat, bisa membelah laut. Yesus juga benar di seorang nabi, seorang utusan. Uji dengan apa? Dengan mujizat. Bisa menyembuhkan orang buta, bahkan dia berdoa, bisa menghidupkan Lazarus. Nabi Muhammad diuji utusannya. Bisa apa mujizatnya? Dengan Al-Quran sastra luar biasa tidak bisa ditiru, membelah bulan dan banyak, keluar jari dari jari air. Itu menguji utusan. Kalau Tuhan tidak usah diuji. Karena Tuhan itu samawi, ada di langit. Gitu ya. Oke, seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan dari pihak Kristen. Oke, tentang kudus. Jadi Bro Suma kayaknya blunder ya. Mengatakan kudus itu tidak bercampur. Kudus itu tidak sama, bro. Kalau tidak bercampur, Allah kan ngomong berinteraksi dengan iblis di surah 15. Panjang lebar kan Allah itu bicara dengan iblis, bahkan dengan Adam. Bercampur tidak bercampur. Ya kan? Bahkan Adam dipercaya oleh umat Islam itu berdosanya di surga. Ya bisa dikata surganya versi Islam itu sumber dosa. Karena Adam diturunkan berdosanya dari surga diturunkan ke bumi, membawa dosa ke bumi. Itu yang bisa dikatakan suci kudus. Saya rasa terlalu prematur narasi Anda, bro. Jadi kudus itu bukan sesuatu yang bercampur seperti yang Anda pahami, bro. Kudus itu mengkuduskan atau menjadi sendiri. Artinya seperti Israel, saya contohkan tadi ya, bro. Israel itu adat istiadatnya tersendiri, ya. Makanya sunat itu memang khusus untuk Israel, ya. Lalu ritual-ritualnya yang lain, Yom Kippur itu memang khusus dikuduskan buat Tuhan Israel. Kayak gitu itu kudus, bro. Jadi kudus itu bukan tidak campur sana, bukan, ya. Lalu apa? Makanya Tuhan sangat sehingga menyebut Israel itu sebagai anak sulung. Dan Tuhan kan tegas menyatakan bahwa dia itu tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Firman-Nya tidak ada bangsa-bangsa lain, hanya Israel. Jadi tegas. Jadi ketika ada bangsa Arab datang mengatakan mengenal Tuhan, oke, kita uji seperti apa, ya. Jadi tadi kawan Tata juga ngomong bahwa saya punya, iya betul saya punya. Anda minta dalil apa saya bawakan, ya. Jadi seperti ini, bro. Saya kasih contoh ya. Saya mau share dulu sebentar.
Halo, boleh saya share bro? Ya, silakan. Jadi harus bisa bedakan. Kalau mengatakan Anda pribadi Anda mengatakan belum boleh. Kalau Anda mengatakan saya kuat, berarti Anda harus kuat dari siapa? Kan ada pembanding. Mengatakan suci tidak ada pembanding itu kayaknya gimana ya rasanya? Belum bisa, bro. Saya mau share data. Halo? Ya, silakan. Belum bisa? Oh, belum bisa ya, ntar ya. Ya, silakan. Langsung ditindas saja. Oke. Kayak gini ya, saya kasih contoh. Nanti setelah ini Quran. Ini hadis. Nah, kayak gini bro Suma ya. Di sini ada seorang penduduk surga ya. Ini mau terjadi kapankah, nantikah, terserah. Yang penting terjadi, Allah berinteraksi ya di sini. Jadi ada seorang penduduk surga meminta izin Tuhannya untuk menanam, mau bertani di surga katanya. Allah berujar, bukankah engkau diperkenankan sekehendakmu? Orang tersebut menjawab, memang, namun aku ingin menanam. Orang itu kemudian bergegas menabur benih. Nah, dia menanam di surga, menabur benih di surga. Nah, ini yang Anda artikan dengan tidak dikhususkan atau begini, atau pemahaman kudus yang menurut Anda. Keliru, bro. Kudus yang Anda pahami itu salah. Kudus itu artinya tersendiri, bukan menyendiri di Goa Hira atau gimana. Bukan seperti itu pemahamannya. Artinya tersendiri dari kebanyakan. Jadi lain, jadi sifatnya lain, adat istiadatnya lain, cara minumnya lain, cara makannya lain, menyembahnya lain, jualnya lain, kayak gitu. Itu kudus. Silakan bro, saya tambahkan. Ya, berkaitan dengan kekudusan Yesus sudah saya katakan tadi ya, sudah teruji sekali ya, luar biasa ya. Karena begini, ketika di perjanjian lama wawasan Tuhan itu mengklaim wawasan dia itu berada di atas tatanya atau di tatanya yang tinggi yang maha suci ya. Di sini juga di Ibrani 4 ayat 16 juga Yesus juga disebut berada di atas tata yang maha tinggi. Jadi statusnya Bapa dengan Yesus itu sama. Nah, sumber-sumber kekudusan Yesus sudah pasti bersumber dari Bapa. Karena Bapa dan Yesus adalah satu, maka disebut Yesus adalah kudus. Berkaitan dengan Tuhan tidak turun ke bumi, ya itu menurut penafsiran Ustadz Tata. Tetapi penafsiran orang Kristen berbeda. Kami sebagai orang Kristen, ya memang menafsirkan bahwasan Tuhan itu, Bapa itu tidak turun ke bumi, tetapi untuk melakukan karya keselamatan atau untuk berkomunikasi dengan ciptaannya itu, maka firman-Nya yang harus dia utus ke bumi untuk melakukan karyanya. Jadi jikalau Tuhan tidak turun ke bumi, lalu bagaimana untuk berkomunikasi dengan nabi-nabinya? Tidak mungkin Tuhan itu menciptakan manusia lalu dibiarkan begitu saja. Itu artinya sama saja seperti seorang induk ayam setelah menetes lalu meninggalkan anak ayam begitu saja. Tidak. Tapi Tuhan yang kami imani, ketika dia mengklaim bahwasan dia menciptakan alam semesta serta seluruh isi, salah satunya bagian adalah manusia, maka untuk berkomunikasi dengan manusia ini, dia harus membutuhkan firman-Nya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia lalu dibiarkan begitu saja. Maka firman-Nya inilah untuk melakukan kontribusi, untuk pembuktian kepada Sang Pencipta, bahwasan dia itu benar-benar ada. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang diimani oleh agama-agama yang lain. Hanya mengklaim bahwasan Tuhan mereka maha suci, maha kudus, tetapi kan ini klaim, tidak bisa dibuktikan secara historis. Tetapi berkaitan dengan Tuhan kami, apa yang dijelaskan oleh saudara saya, siapa tadi, teman Kristen tadi, siapa namanya? Lupa saya, Herdi. Saudara Herdi ini menjelaskan sangat lumayan ya, bahwasan kekudusan Tuhan itu harus diuji, tidak bisa hanya diklaim. Kalau untuk mengklaim saja, saya juga bisa mengklaim, tetapi klaim itu harus dibarengi dengan perbuatan. Dan terbukti Tuhan kami ketika dia mengklaim bahwasan dia adalah maha suci, maha tinggi, maha besar, maka dia diuji. Maka pada zaman Yesus, manusia langsung mengujinya. Maka Tuhan yang benar harus diuji secara langsung. Dan secara historis terbukti. Itu yang bisa saya paparkan. Silakan. Baik, terima kasih. Sekarang kita berpindah. Ya, itulah Tuhannya Kristen bisa diklaim dan bisa diuji. Silakan dari pihak Muslim, monggo. Mas Tata, Mas Juma? Ya, baik. Jadi beginilah ya cara dialognya kalau tidak memahami apa itu kados.
apa itu kudus, apa itu suci, apa itu maha suci. Nggak ngerti. Jadi semua asal dihantam saja. Yang dikatakan di dalam bahasa Ibrani, julukan yang diberikan kepada Sang Tuhan, itu tidak tercampur dengan yang lain. Artinya, kalau tidak tercampur dengan yang lain, bukan berarti definisinya Musa, Allah dengan Adam sama-sama di jannah. Bukan kayak begitu maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah hakikatnya. Hakikatnya, pribadinya yang tidak bercampur. Sementara yang Anda anggap maha suci itu Yesus, manusia, Pak. Ya, bercampur dengan apapun yang ada pada diri manusia, kotoran, ya, air kencing, air liur dan semuanya. Itu mana sucinya? Itu di mana kesuciannya? Belum lagi kalau kita melihat data-data, bagaimana kemudian perbuatannya dia ketika dia hidup di dunia, ya, mengajak orang pergi ke pesta, kemudian merubah minuman menjadi anggur, lalu kemudian menghardi orang-orang dengan sebutan anjing, memanggil orang dengan sebutan goblok. Di mana sucinya orang kayak begini? Dari segi manusianya saja, dari caranya hidup saja, itu sudah kelihatan tidak maha suci. Dari silsilahnya saja, dari keturunan yang melakukan persinan, udah kelihatan dia tidak maha suci. Dari segi dia, esensinya, hakikatnya sebagai manusia, sebagai makhluk saja, dia tidak suci. Lalu apanya yang suci Yesus itu coba? Apanya yang suci? Dari keturunan, dari silsilah, sudah nggak suci. Kalau kita lihat dari Bible. Perbuatannya sudah nggak suci, nggak mencerminkan sebagai orang, sebagai esensi yang maha suci. Kemudian kehidupannya tidak kekal, pernah mengalami kematian, ternodai dia. Berarti maha suci yang mana yang dimaksud? Ya, kecuali kalau Anda berasumsi maha suci itu harus ada pembantu dan seterusnya, ya itu analogi yang Anda bangun kemudian, karena tidak bisa menjabarkan kemahasucian Yesus itu yang mana. Kalau Islam sederhananya, Allah maha suci, tidak ada titik noda bagi dirinya. Anda sampai bingung untuk menunjukkan nodanya itu di mana. Hanya Anda mengatakan, Allah itu tidak tegak, karena dia maha suci. Tidak bisa dia digambarkan dengan rupa makhluk. Karena makhluk itu, sesempurna apapun, pasti tidak sampai pada level kemahasucian. Siapa yang hebat di dunia ini, menurut Anda? Manusia. Yesus. Anda mengatakan dia maha suci. Apanya yang maha suci? Kalau kemudian mengambil keledainya orang tidak pamit, tidak minta izin. Maha sucinya di mana itu? Coba, ngatain orang di luar dari golongannya dengan sebutan anjing. Apanya yang maha suci yang kayak begitu? Gak ada itu. Ya, siapapun yang namanya makhluk pasti punya kehinaan, pasti punya titik celah. Nah, itulah Allah tidak memiliki hal itu. Allah tidak mensifati sifat yang seperti itu. Demikian. Oke, saya tambah. Jadi kadang-kadang Herdi itu benar ya. Memang makna kudus itu tersendiri. Ini sama dengan perjanjian lama tentang menyifati Tuhan. Tidak ada yang seperti aku, tidak mau turun, tidak serupa dengan apapun. Kalau dalam Islam laisa kamitslihi syai'un, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Nah, itu sama seperti perjanjian lama tentang Tuhan. Kalau sudah tidak tersendiri, maksudnya seperti dewa-dewa turun, ya, lalu dia berperang, membela rakyatnya, gitu. Orang-orang ini bukan ajaran samawi sudah. Nah, terus Tuhan kata Meme harus turun, ya, untuk komunikasi. Apa bedanya dengan dewa-dewa? Komunikasi dengan manusia. Nah, kalau Tuhannya Yesus enggak. Kata Yesus, Tuhannya ada di surga. Kalau ada dua orang berdoa, maka doa akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Makanya kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Sehingga memang sifatnya Tuhan seperti itu, seperti yang dikenalkan Musa, Yesus. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa. Apakah pernah orang saat itu minta bukti ke Yesus? Buktikan Yesus, kalau Tuhanmu itu ada. Seharusnya dia bisa berkomunikasi seperti dewa-dewa sana, turun jadi manusia. Apakah pernah ada orang mengatakan seperti itu seperti kepada Yesus? Kalau ada, maka kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Nah, itu Tuhan yang benar gitu ya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Mas Tata dan Mas Zuma. Ya, demikian tim Muslim telah menunjukkan bahwa Yesus tidak suci. Untuk selanjutnya silakan dari pihak Kristen untuk menunjukkan Yesus itu suci. Monggo, Pak Fadol, silakan. Jadi mungkin kita akan pahami apa itu kata suci. Jadi kata suci itu, bro, bukan saya sudah cuci bersih tangan saya lalu pegang tanah jadi kotor, itu sudah tidak suci. Jadi kata sucinya itu bukan berkaitan tentang itu.
Kata suci itu berbicara tindakan, ya, tindakan apa yang dilakukan orang tersebut, ya. Lalu tentang perkataan, ya, itu hati itu. Jadi kata suci menyangkut itu. Lalu tentang Yesus menyatakan keturunan ular beludak, ya, atau apa mengatakan dia Tuhan, hak dia yang menghakimi. Makanya di dalam iman kami. Kemana apa, bro? Oke. Jadi soal seperti yang bro kutip itu Yeremia. Oke, saya berterima kasih Anda mengatakan itu Yesus yang berkata di Yeremia 22 ya. Dia menghakimi adalah hak prerogatif Tuhan. Ya. Ingat, menghakimi adalah hak prerogatif Tuhan. Lalu tentang kesucian, lalu Anda mengatakan Yesus itu lahir dari keturunan pesina atau apalah, ya. Bukan tentang garisnya, tetapi tentang orangnya, bro. Bisa dipahami ya? Jadi orangnya. Lalu Anda mengatakan Yesus mencuri keledai. Itu bukan mencuri. Kalau orang mencuri nggak minta izin. Ya, orang mencuri mah diam-diam aja dia ambil, diam-diam baik kan, nggak perlu lapor. Ini ada, oh beritahukanlah Tuhan mau membutuhkan, Tuhan mau membutuhkan. Itu ada sepengetahuan. Jadi bukanlah pencurian itu, bro. Lalu gini ya, Allah Subhanahu Wa Taala dari tadi saya tekankan kepada Anda berdua, Allah suci dari siapa, dari apa, kudus dari siapa, dari apa. Harus punya takaran, ya kan? Nah, sedangkan di sini Allah saja tidak bisa Anda buktikan, ya. Tidak ada data yang bisa membuktikan Allah ada, lalu Anda menarasikan Allah itu kudus, menarasikan Allah itu suci. Bukankah Anda berdua sedang bersaksi dusta di sini? Tadi saya sudah kasih analogi, bro. Ya, saya sudah kasih analogi tentang saya yang dinarasikan oleh Tata sebagai penembak jitu. Tetapi sesungguhnya saya tidak seperti itu. Artinya Tata bersaksi dusta tentang saya. Oke, tentang sifat-sifat. Oke, kita buka kayak gini, bro. Saya mau share ya. Di dalam hadis ya. Gak apa-apa, nanti saya buka Quran. Dalam hadis Sahih ya, hadis Sahih Muslim 4936. Ya, tegas dikatakan di sini. Ya. Allah Muhammad bersabda, demi zat jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Ini yang Anda katakan suci, ini yang Anda katakan kudus. Allah di sini tegas akan membinasakan orang yang tidak berbuat dosa. Nah, dosa itu adalah tindakan. Jadi kita harus kadang kawan-kawan ini tidak mengerti apa itu dosa. Ya, dosa itu tindakan yang dilakukan dengan yang dilakukan dengan bisa dengan nyata ya. Artinya dimengerti, sadar. Jadi orang melakukan tindakan itu dengan sadar, itu baru bisa disebut dosa. Ya, jadi dosa itu tindakan yang dilakukan dengan sadar. Nah, di sini Allah menarasikan bahwa siapa saja yang tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan. Nah, kekudusan Allah di mana letaknya di sini? Kesucian Allah di mana letaknya di sini? Bukankah iblis juga melakukan hal sedemikian rupa? Bukankah iblis juga mengajarkan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa? Ya kan? Contoh lagi saya bawa ya. Sorry kawan-kawan. Ini kan tentang karena kawan-kawan tidak bisa membuktikan, ya saya buktikan sendirilah dengan kata-kata aja, dengan narasi-narasi. Tapi Allah kan tidak bisa dibuktikan. Bukhari 2983. Oke. Nah, di sini ya. Di sini ya, Jibril berkata, kepadaku siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ini narasinya siapa yang meninggal dunia ya, pasti masuk surga dan tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina dan mencuri? Jibril menjawab, ya. Nah, di mana letak kekudusan Allah? Di mana letak kesucian Allah? Dosa mampir di surganya Allah. Mampir.
Tadi saya sudah katakan di awal bahwa kalau kita membaca Quran, kalau umat muslim mempercayai Adam itu diturunkan dari surga, artinya surganya yang diimani kawan-kawan muslim adalah sumber dosa. Sebab Adam dari sana berdosa baru diturunkan ke bumi. Sekiranya Adam tidak dibuang ke bumi atau ditaruh di planet Mars lah, bumi tidak berdosa. Pasti itu. Itu menurut literatur kawan-kawan Islam, Quran maupun hadis. Silakan kawan tambahkan. Saya hanya mau menyangga keterkaitan tentang Yesus mengatakan bahwa orang itu adalah anjing. Ya, benar. Yesus mengatakan bahwa orang itu adalah anjing dalam konteks apa? Dalam konteks orang yang tidak beriman. Sama ketika firman itu belum menjadi manusia di dalam perjanjian lama, Tuhan mengatakan orang yang di luar daripada bangsa Israel itu adalah goim, kafir. Kafir itu dengan anjing adalah sederajat. Sama juga ketika Tuhannya umat muslim mengatakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menerima Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad itu disebut kafir. Maka kafir itu sederajat dengan binatang. Lalu berkaitan dengan Yesus dituduh mencuri keledai. Artinya di situ Yesus berdosa. Tidak, saya katakan. Yesus di situ bukan mencuri, tetapi dalam konteks dia menyuruh muridnya untuk mengambil keledai. Apabila pemiliknya ada di situ, maka kamu katakan kepadanya bahwasan Tuhan membutuhkannya, nanti dia akan kembalikan. Artinya dalam konteks ini dia meminjam, bukan mencuri. Bukan berarti dalam konteks meminjam ini artinya kekudusan Yesus hilang. Oh tidak, bukan. Salah. Yang ketiga berkaitan yang dikatakan oleh Ustaz Tata bahwasan Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi. Kalau Tuhan turun ke bumi artinya konsep ketuhanan itu sama seperti dewa-dewa. Oh tidak. Tuhan kami itu ketika turun ke bumi berbicara dengan Musa di Gunung Horeb itu bukan Bapak yang turun, tetapi firman-Nya turun ke dunia itu untuk berkomunikasi dengan Musa, tetapi dia mengambil media, contoh seperti media api, awan, ataupun malaikat. Supaya apa media-media itu diambil? Supaya komunikasi dengan Nabi itu terarah. Nah itulah kuncinya Tuhan kami, mempunyai karya. Berbeda dengan Tuhan yang lain ketika mereka mengklaim bahwa Tuhannya itu maha tinggi, maha besar, maha suci, maha pencipta, tetapi pada kenyataannya kontribusinya tidak ada. Pembuktian kepada ciptaannya ini tidak bisa kita buktikan secara historis, tidak. Tetapi Tuhannya orang Kristen sangat luar biasa. Lalu berkaitan dengan Yesus berkata bahwasan di Yohanes 5:37 ya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, di konteks ayat ini tidak membicarakan secara umum. Tetapi di sini konteksnya itu berbicara secara khusus. Kita baca selanjutnya. Kenapa Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ayat selanjutnya kita baca. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Jadi, jikalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka jangankan suara Tuhan, rupanya pun tidak akan kamu lihat. Tetapi jikalau orang yang percaya kepada Yesus, maka orang tersebut akan mendapatkan penglihatan ataupun mendengar suaranya. Dan terbukti ketika Yesus terangkat ke surga, Paulus adalah orang yang percaya, maka ketika dia mau berjalan menuju ke Damsyik, maka Yesus datang dalam kemuliaannya. Dia menunjukkan kemuliaan kepada Paulus dengan berbicara, Paulus, Paulus, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Maka di sini terbukti bahwasan orang yang bisa mendengar suara Tuhan hanyalah orang yang percaya. Tetapi orang yang tidak percaya, mereka tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Itu yang bisa saya paparkan. Mungkin ini yang terakhir, karena saya mau keluar. Terima kasih buat Bang Jul, Ustadz Tata, terutama kepada saudara saya, siapa tadi? Lupa saya ini. Tata. Herdi, Mas Herdi. Saudara saya Pak Herdi, luar biasa Anda. Saya senang nanti besok kita boleh join lagi. Dan juga kepada moderator luar biasa. Terima kasih semua. Saya izin keluar. Terima kasih Mas Mimi. Demikian ya teman-teman, dari pihak Kristen telah mempertahankan bahwa Yesus itu suci dengan berbagai argumen. Sekarang waktu dari pihak Muslim untuk mengcounter ataupun menegaskan bahwa Yesus tidak suci. Silakan Ustadz Tata ataupun
Ustaz Juma, monggo tafadhol. Oke, baik. Jadi sayang sekali ya bahwa bumbu-bumbu yang kemudian disampaikan oleh dua narasumber ini itu tidak berdata, tidak berdalil. Ya, dia mengambil maha suci. Dalam bahasa Ibrani kados, bahasa Arab kudus, di mana ini dimaksud adalah tidak bercampur, tidak tercampur dengan adanya sesuatu yang memiliki kehinaan, memiliki kelemahan. Nah, itulah Allah menyebut dirinya Al-Malikul Quddus, Maharaja yang maha suci. Nah, sekarang mana dalilnya? Yesus maha suci di mana? Dalilnya itu di mana dalilnya? Di Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau di mana dalilnya? Nggak ada. Nggak ada dalilnya. Yesus disebut guru yang baik saja, Yesus menolak. Kenapa? Karena hanya ada satu yang baik, yaitu Dia yang maha suci, yang mengutus Yesus, Al-Malikul Quddus. Nah, kalau tidak ada dalilnya kemudian bahwa Yesus itu maha suci, berarti apa yang kemudian mereka pertontonkan ini beberapa menit? Ya hanya asumsi saja. Tidak ada pernyataan Yesus dia maha suci, tapi dianggap maha suci. Itulah tadi sore, tadi pagi saya katakan di grupnya teman Kristen bahwa itulah hebatnya Kristen. Membuat sebuah konsep, membuat sebuah aturan yang tidak tertulis. Kalau orang Yahudi ada konsep tertulisnya, tapi dia tidak jalankan. Kalau Kristen tidak ada konsep tertulisnya, tapi dia nyatakan gitu. Kebalik, tapi kalau Islam tertulis dan dilaksanakan. Ketika Allah diterangkan Al-Malikul Quddus, maka coba tunjukkan ke sisi kehinaannya itu di mana coba. Pada hakikatnya dia. Ada tidak titik celah terhadap pribadinya Allah, hakikatnya Allah? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menunjukkan. Seperti misalnya, oh Tuhanmu tidur, Tuhanmu ketakutan, Tuhanmu kelaparan, Tuhanmu dibunuh. Ada enggak terhadap Allah seperti itu? Tidak ada. Nah, bagaimana dengan sembahan-sembahan yang lain? Ada yang tertidur, ada yang kelaparan, ada yang mengutuk tumbuh-tumbuhan, pohon ara, ada yang mati dibunuh manusia. Jadi maha sucinya di mana? Nggak ada. Makanya tidak pernah dikatakan Yesus itu sebagai kudus. Nggak pernah. Dia hanya disebut sebagai Mesias, Nabi yang diutus kepada Bani Israel. Demikian. Baik, silakan Mas Tata. Oke, saya meluruskan hadis-hadis tadi ya. Jadi gini, Allah membinasakan orang-orang yang berdosa. Maksudnya itu mengganti. Karena gini, Allah itu mempunyai sifat Ghafur, pemaaf. Maka pemaaf di sini bahwasannya ada surga, ada neraka, ada penghuninya. Surga bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Neraka bagi pendosa. Andaikan dunia diisi dengan orang-orang yang taat, maka oleh Allah akan diganti. Yang mana manusia ini ada yang berdosa, ada yang baik. Gitu loh. Karena kalau semuanya baik, maka neraka akan kosong. Itu maksudnya gitu. Sehingga sunnatullah bahwa dunia ini tempatnya orang-orang beriman dan yang kafir. Dua-duanya ada tempatnya. Yang beriman ke surga, yang kafir ke neraka. Yang kedua, la tusyrik billah. Maksudnya Allah akan apa? Akan memasukkan surga bagi orang yang tidak menyekutukan Allah. Maksudnya walau saroko, walau zina. Maksudnya apa? Surga itu punya kunci. Kuncinya adalah la ilaha illallah. Tidak menyekutukan Allah. Sehingga orang yang mentuhankan Allah, walaupun dia banyak dosa kayak apapun, dia mempunyai kunci surga. Makanya semua dalam Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, hidup yang kekal itu adalah mentuhankan Allah. Sehingga dalam hadis itu, orang yang mentuhankan la ilaha illallah, tidak menyekutukan, pasti dia mempunyai kunci surga. Itu maksudnya hadis itu. Ya, karena saya punya hadis itu tebalnya hampir 1 meter. Lebih bahkan. 1 meter lebih. Jadi saya tahu syarahnya tiap-tiap hadis. Terus meme. Dia mengatakan Tuhan berkomunikasi, buktinya ke Musa. Ingat, Tuhan tetap ada di langit. Musa hanya mendengarkan suaranya melalui api. Misalnya saya ingin bicara dengan Gurunda Juma di Makassar. Apakah saya harus datang ke sana? Tidak. Saya memperdengarkan suara saya lewat HP. Bukan berarti HP itu saya. Sama dengan Musa. Makanya wa kallamallahu Musa taklima. Allah bicara dengan Musa dengan kalam yang sempurna. Tapi Allah tidak turun. Hanya memperdengarkan suaranya melalui api. Itu maksudnya. Makanya Al-Quran itu jelas gitu ya.
masalah per ayat semuanya. Gitu. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Mas Tata dan Mas Juma. Sekarang waktu giliran daripada pihak Kristen. Silakan dari pihak Kristen. Oke. Moderator. Ya, silakan. Interupsi, Bang. Ya, Karena silakan. Saudara Meme sudah tidak ada, biar Adinda Tahta yang berdua dengan ini. Saya nyimak. Boleh, siap. Ya. Ya, mulai dari sekarang antara Mas Tata dengan Herdi. Kita melanjutkan ya di sesi yang tinggal 13 menit sampai 11 menit untuk pihak Muslim dan Kristen. Silakan, Bro Herdi. Oke. Tadi Bro Suma meminta data di mana Yesus dinarasikan yang maha tinggi atau yang maha kudus. Ini Bro. Ya, Lukas 1 ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya. Lalu yang maha kudus di sini, Bro. Ya. Di sini dinarasikan sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, ya. Jadi Yesus itu kudus dan maha tinggi. Ya, teman yang lain tolong di-mute ya. Teman yang lain Sam cerdas bisa disiplin memute sendirinya. Jangan diganggu. Ya, silakan tadi. Oke. Mungkin karena sudah berkurang ya, karena hanya Bro Tata. Di sini kan kita diskusi Bro dengan data ya. Artinya dengan data sekalipun itu kita juga pakai logika untuk memahami diskusi ini ya. Nah, saya harap Anda jangan menjadi seorang yang menjadi seorang saksi dusta ya. Dalam hal ini kita membuat suatu tema tentang kesucian dan kekudusan. Ya, saya kasih contoh seperti ini ya. Saya kasih contoh nanti Anda jawab. Lia Eden menarasikan Tuhannya itu maha kuasa, maha kudus, maha suci. Lalu umat-umatnya percaya, oh iya, tanpa ada suatu penyataan kepada Lia Eden bahwa Tuhannya maha kudus. Apakah itu bisa diiyakan, itu benar kesaksian Lia Eden? Nanti Anda jawab di waktu Anda ya. Nah, yang saya harap seperti itu Bro. Saya bukannya mau minta Anda menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di room sekarang ini, bukan. Karena di sini temanya adalah tema ini mau tidak mau ini harus membandingkan. Karena kamu dikatakan berkuasa atas apa? Dari apa? Ya kayak gitu. Kamu dikatakan suci, ya itu dari apa? Suci dari apa? Kamu dikatakan orang saleh dari apa? Dari apa? Kan ada pembanding, ya. Seperti itu Bro. Jadi bro harus bisa memahami topik ini. Kalau memang tidak bisa dijawab, ya udah bilang aja. Kami jawabnya hanya sebatas narasi saja. Tidak ada data faktual yang bisa membuktikan bahwa Allah memang bisa dibuktikan kesuciannya. Karena itu hanya sebatas narasi. Ngomong aja jujur nggak apa-apa Bro. Kalau memang tidak ada. Nah dalam hal ini kan Anda membawa tentang Yesus. Tuhan tidak mungkin datang ke dunia. Dengan sendirinya Anda mengatakan tidak mungkin, ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan itu keliru. Lagian tidak mungkinnya bukan dosa. Kalau tidak mungkinnya dosa, mungkin orang akan berpikir dua kali. Iya, bukan tidak mampu melakukan, tapi tidak akan melakukan itu. Nah, tapi ini bukan tentang dosa. Allah hadir ke dunia, menyatakan dirinya di kuasanya, sudahlah menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya untuk membuktikan dia kudus suci, harusnya bisa. Kepada Muhammad disaksikan dengan kawan-kawan harus bisa, ya kan? Ya, tapi Anda mengatakan tidak mungkin. Nah, ini sesuatu yang keliru bagi Allah Anda yang sembah itu. Karena ada ketidakmungkinan, artinya ada keterbatasan bagi Allah untuk hadir. Mungkin alasannya begini, Bu Gono, saya nggak tahu. Tapi sesuatu yang Anda narasikan itu mendiskreditkan bahwa Allah itu tidak maha kuasa, tidak maha solusi untuk menyatakan dia ada. Karena kan harus dengan narasi kawan-kawan sampai giling-giling kan bernarasi begini begono ya kan. Semua itu Bro, kalau kita bawa dalam fakta persidangan, narasi itu tidak bisa diterima karena memang itu suatu kesaksian yang tidak ada buktinya, hanya sebatas asumsi. Silakan. Ya, silakan Mas Tata. Nggak tahu ya dia ngomong apa tadi, ngejobros nggak karu-karuan. Silakan Mas Tata. Jadi gini, ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang Allah,
Lalu orang-orang Quraisy penyembah berhala menanyakan, Muhammad, seperti apa sih Tuhanmu itu? Buktikan dong. Lalu dijelaskan dengan sifat-sifatnya. Qul huwallahu ahad. 1. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan itu, jadi apa? Tidak sama dengan apapun, tidak dilahirkan, tidak beranak, tidak beranakkan, tempat menggantung segala sesuatu. Sama seperti ketika Yesus memperkenalkan Tuhannya. Ditanya, seperti apa Tuhanmu Yesus? Sama seperti Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Nah ini membantah keyakinan orang pagan yang mana caranya Tuhan itu benar harus dibuktikan dengan turun. Yesus tidak bisa menceritakan Tuhan seperti itu. Tapi menceritakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak mau turun, tidak sama dengan apapun. Sehingga kalau kamu protes kepada Islam bahwa Tuhan itu harus ada bukti, emangnya Yesus membuktikan Tuhannya harus turun gitu? Enggak kan? Itu pemahaman Herdi sama seperti pemahaman orang-orang di luar Samawi. Jadi Tuhan itu harus berkomunikasi. Nah kalau ditanyakan kepada Nabi Muhammad, ditanyakan kepada Yesus, sama jawabannya. Tidak akan turun. Ya, bukan berarti tidak turun itu tidak mampu. Tuhan itu mampu apapun itu, tapi dia tidak mau merendahkan dirinya. Maha suci Allah dari hal seperti itu. Jadi manusia, ya, terus bisa digebukin, ditelanjangin, diludahin, tidak mau. Bukan tidak mampu, tidak mau. Makanya di dalam Islam ada namanya aqaid 50. Sifat yang wajib, yang mustahil, ada yang jaiz. Yang wajib itu apa? Allah itu maha ada, wujud, idam, bako. Mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, wadaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, samian, basiran, mutakalliman. Seperti itu para nabi menceritakan Tuhannya. Kalau harus turun, apa bedanya dengan dewa-dewa yang bisa turun, membuktikan, berkomunikasi? Nah, tapi kalau Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, tidak seperti itu. Tidak sama dengan apapun. Jadi bukan berarti tidak kuasa, tidak mau. Menurut dalil-dalil yang dibawa semua para nabi. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, silakan Her. Oke. Jadi kalau tidak mau, atas dasar apa Anda mengatakan Allah itu suci? Atas dasar apa Anda mengatakan Allah itu kudus? Bukankah Anda menarasikan kata kudus dan suci itu ada pembanding? Lalu dari mana Anda mau membandingkan Allah sedangkan Allah itu tidak pernah bisa dibuktikan? Nah ini kan diskusinya kayak apa ya? Nggak imbang, bro. Lalu Anda mengatakan Allah tidak mau. Tidak maunya kenapa? Tidak maunya dia tidak maha kuasa atau bagaimana? Tidak maunya dia tidak punya solusi atau bagaimana? Ya kan? Harus ditegaskan, harus dijelaskan. Jadi tidak maunya itu karena apa? Takut bumi hancur. Ya kalau takut bumi hancur saya rasa itu minim solusi, bro. Ya kan? Kalau Allah datang ke dunia takut bumi hancur, saya rasa Allah minim solusi. Karena pasti yang maha kuasa itu limpah dengan solusi. Dia pasti akan punya cara untuk datang hadir membuktikan di hadapan Muhammad dan kawan-kawan tanpa menghancurkan bumi, tanpa membunuh Muhammad, pasti dia punya solusi. Kalau dia maha kuasa. Tapi kalau dia minim solusi, ya kan dipertanyakan maha kuasanya di mana? Nah, ini topik kita yang kita bahas ini adalah topik mau tidak mau harus ada pembanding, harus ada data yang tersedia. Saya kasih contoh. Jadi kalau suci itu bukan karena dipukul atau bukan. Saya kasih contoh kayak gini ya. Anggaplah Muhammad Allah. Lalu ketika perang Muhammad Allah nggak bisa itu. Iya, contoh ini analogi. Nggak level, nggak bisa, nggak boleh itu. Jangan itu udah Oke, kebablasan anggaplah itu Muhammad kamu. apa ya? Apa? Muhammad itu yang manusia, nggak bisa dirubah apapun. Udah. Iya, ini analogi contoh, nggak apa-apa, bro. Ya nggak bisa nyoto begitu. Lah iya, oke. Kalau nggak bisa, ini lebih parah lagi. Lalu kalian menyatakan kesucian Allah ini atas dasar apa? Nggak ada datanya, nggak ada buktinya. Ya udah, artinya sebentar. Untuk dijawab, untuk membuktikan. Sebentar, ini kan semacam klaim kosong, ya kan? Jadi Anda menarasikan artinya seperti bersaksi dusta. Seperti saya kasih contoh tadi, Ustaz Tata mengatakan saya penembak jitu, padahal saya bukan penembak jitu. Kan Ustaz Tata kan bersaksi bohong tentang saya. Sama seperti Ustaz Tata menarasikan dengan bersumma menarasikan Allah itu
kudus, Allah itu suci. Sedangkan tidak ada data yang menyatakan bahwa Allah itu bisa dibuktikan kudus dan suci. Ini kekeliruan buat saya. Silakan. Ya, silakan. Jadi gini ya. Jadi untuk membuktikan Allah ada adalah dalil. Dalil dalam Islam, dialah pencipta langit dan bumi. Nah, Herdi harus tahu sifat-sifatnya Tuhan. Saya bawakan kalau dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. La yudrikuhul absar, gitu ya. Itu dalam Al-Quran. Nah, sekarang Herdi harus tahu sifat-sifatnya Tuhan, biar apakah nanti setelah baca sifat-sifat ini, apakah nanti Tuhannya Israel itu tidak mampu? Nah, coba kita pertama ada dalil gini, tidak ada yang serupa dengan Allah. Mazmur 868. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti yang kau buat. Juga Keluaran 9:14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala Tuhanku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada seperti aku di seluruh bumi. Nah, Mazmur 86:10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri Allah. Nah, Yesaya juga ada seperti itu ya. 40:18. Markus 12:29 juga gitu. Nah, kedua, Allah itu kekal. Nah, artinya apa? Goib. Keluaran 33:20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku hidup, dapat hidup. Yohanes juga 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarnya. Apakah berarti dia tidak kuasa turun? Dalam Yohanes 5:37 juga gitu. Bapa yang mengutus aku. Jadi dia tidak bisa dilihat. Yang kedua, Allah tidak mungkin berdiam di bumi atau di suatu tempat. Ini ada di 2 Tawarikh 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kau dirikan ini. Apakah berarti dia tidak mampu? Dia mampu tapi dia tidak mau. Gitu loh. Juga 1 Raja-Raja 8:27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kau dirikan. Allah bukanlah manusia. Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia. Bukan berarti dia tidak mampu. Tapi memang semua dalil dalam kitab suci, Allah itu tidak sama dengan apapun. Dia kekal, goib, tidak bisa dilihat, tidak mau turun. Bukan manusia. Nah, itulah Tuhan itu. Jangan kamu mengatakan dengan semua sifat-sifat dalam Alkitab itu berarti Tuhan tidak mampu. Tuhan yang benar seperti dewa seharusnya. Itu pemikiran kamu. Tapi pemikiran Alkitab tidak seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, silakan Edi. Oke. Kayak gini ya. Anggaplah Muhammad itu orang suci. Anggaplah orang suci, orang kudus. Nah, ketika dia berperang di perang Uhud, lalu lawannya merontokkan giginya, apakah kekudusan kesucian Muhammad berkurang? Tidak. Jadi kudus suci bukan soal dia dipukul atau gimana, bukan seperti itu ya. Jadi seperti pemahaman kawan-kawan. Jadi kekudusan ini kan anggap ya, andai kata. Jadi kekudusan Muhammad meskipun ditonjok lalu giginya copot itu nggak berkurang, bro. Jadi kekudusan itu bukan hal yang dipukuli, bukan. Jadi kekudusan, kesucian itu tentang perilaku. Ya, kudus suci itu tentang perilaku. Lalu kamu mau mengatakan saya kudus, saya suci, lalu kamu tidak keluar kamar, bagaimana cara membuktikannya? Kamu kudus, kamu suci. Ya kan? Jadi Allah ini semacam seseorang yang mengurung diri di dalam kamar, tidak keluar-keluar, tetapi dia pakai mic atau apalah, lalu keluar di toa, lalu mengumumkan saya suci, saya kudus. Tapi tidak pernah dibuktikan. Tidak ada orang yang bisa menyatakan atau ada saksi mata menyatakan oh iya dia suci kudus, ya perilakunya seperti ini. Karena suci kudus itu tentang perilaku, tindak tanduk, tentang hati, tentang ucapan. Seperti itu, bro. Jadi Anda kalau tidak bisa membuktikan Allah itu suci kudus dengan data, kalau hanya sekedar sebatas klaim, bro, ya saya rasa seperti Lia Eden satu level, bro. Ya. Jadi jangan Anda marah kalau ada Gulham Nabi dari India menyatakan begini begono, sama, bro, posisinya. Karena memang tidak bisa dibuktikan, hanya sebatas asumsi saja. Seperti itu, bro. Jadi monggo tolong Anda bisa memahami alur topik ini
Bagaimana? Ya, karena memang alur topik ini harus ada pembuktian, pembanding. Anda angkat kesucian, Anda Bro Tata menyatakan, oh iya saya kudus. Tapi Anda tidak keluar kamar. Bro Tata mengatakan saya suci. Anda tidak keluar kamar, Anda ngurung diri di kamar. Lalu gimana caranya orang bisa tahu Anda kudus dan suci? Ini kekeliruan berpikir yang harus Anda ubah ya. Karena sesuatu yang Anda narasikan, sesuatu yang Anda nyatakan, proklamirkan harus bisa Anda buktikan. Seperti itu, Bro. Ya, silakan Mas Tata. Oke, jadi gini. Ketika Tuhannya Yesus hanya ada di langit, kalau ada dua orang berdoa, doa dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Apakah berarti kamu mendustakan Tuhannya Yesus? Sama ketika umat Islam ditanya, seperti apa Tuhanmu tahta? Ar-Rahmanu alal arsistawa. Di langit. Tidak akan turun. Sebagaimana di dalam perjanjian lama. Apakah berarti Islam dengan Yesus salah? Karena tidak membuktikan Yesus bahwa Tuhannya turun seperti dewa. Jadi kalau kamu menyalahkan Islam, salahkan juga Yesus. Karena ketika Yesus memperkenalkan Tuhannya ada di langit, di surga. Kenapa cuma Islam yang kamu katakan Tuhanku tidak mampu, tidak bisa dibuktikan? Padahal Yesus sendiri tidak bisa membuktikan Tuhannya. Kata Yesus, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Justru, kalau kamu mengatakan, masa Tuhan mengurung diri? Ya nanya ke Yesus. Yesus kalau tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dia bicara melalui kamu, melalui Musa. Mengurung diri, Tuhan seperti apa itu? Seharusnya kamu protes ke Yesus juga. Jangan ke Islam. Karena Tuhannya Islam dengan Tuhannya Yesus sama. Nah, sedangkan yang kamu inginkan Tuhan itu seperti dewa. Misalnya Dewa Wisnu turun menjadi Sri Rama, Krishna. Apakah maunya kamu seperti itu? Kalau maunya seperti itu, jangan mentuhankan Tuhannya para nabi. Seperti Tuhannya Muslim, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa. Karena semua Tuhan-Tuhannya para nabi itu, Tuhan itu di langit. Makanya disebut samawi. Gitu ya? Gitu Herdi. Oke, lanjut. Oke, jadi gini ya bro, Tuhan itu tidak seperti, jadi tidak sepertinya dalam hal apa? Dalam hal kekuatan, dalam hal sucinya, dalam hal kudusnya, bukan dalam hal wujudnya. Oke, dalam pemahaman kita memang berbeda ya. Dalam iman kekristenan ya, Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambarnya. Itu jelas dan tegas. Jadi halo? Ya, lanjut. Oke. Jadi pemahaman kita memang tidak bisa dipaksakan, berbeda karena memang Allah itu tidak sama seperti ini tapi nggak tahu penjelasannya tidak sama seperti apa, seperti wujud atau apa, sedangkan data-data menyatakan Allah itu berinteraksi dengan manusia. Manusia itu ojo kagetan kan? Artinya Allah itu sama seperti mereka. Sekiranya Allah itu nampak dalam bentuk yang aneh, udah pasti manusia itu lari terbirit-birit. Karena melihat sesuatu yang aneh. Karena kenapa di situ tidak lari? Karena memang secara logika akal sehat manusia pasti wujudnya sama. Tapi nggak apa-apa lah kalau Anda tidak akui itu. Ya jadi begini ya bro. Tuhan tidak sama itu bukan berarti tidak sama seperti manusia, wujudnya manusia ini. Ya. Bukan begitu. Yang tidak samanya apa? Sikapnya, tindak tanduknya. Makanya kekristenan itu menekankan hukum yang terutama itu adalah tentang kasih. Ya, perbuatan, sikap, tindak tanduk, ya seperti itu. Jadi yang tidak sama itu bukan rupa, bukan wujud, bukan, tapi sifat, karakter. Itu yang tidak sama. Jadi bedakan. Jadi Tuhan kami itu berbeda karakternya, sifatnya berbeda. Dia unggul dari segala yang ada di dalam dunia ini. Unggul. Contoh, dia unggul, dia bangkit dari kematian. Makanya dia disebut juru selamat, juru kunci maut. Lalu kalau Anda mau menyatakan diri juru selamat, menyelamatkan apa? Dari mana? Lalu Anda dikatakan juru maut, juru kunci maut, dari mana? Orang menyatakan Anda juru masak, harus bisa masak. Bro Tata mau menyatakan juru kunci, harus bisa membuat kunci, harus bisa. Lah kalau Allah menyatakan juru maut, juru apa semua. Ya, waktumu sudah macapu, sudah habis capresmu. Silakan Mas Tata. Oke, jadi yang dikatakan suci kalau melalui kitab-kitab suci, samawi, itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya itu, kalau Tuhan bisa serupa dengan makhluk, itu bukan tidak suci, itu bisa dikatakan tidak suci sudah.
Karena dalam Alkitab, suci di situ maksudnya tidak sama dengan apapun. Tidak mau turun, dia kekal, dia roh. Maksudnya apa? Gaib tidak bisa dilihat. Nah terus, jadi Allah itu segambar. Maksudnya segambar itu sama dengan di hadis. Innallah khaliqu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam sesuai gambarnya. Maksudnya apa? Ketika Allah maha melihat, manusia juga bisa melihat. Allah berbicara, manusia bisa bicara. Bukan berarti Allah seperti manusia. Gitu. Terus, juru selamat harus bisa menyelamatkan. Iya, para nabi itu bisa menyelamatkan. Kalau Yesus, kalau kamu ingin selamat, Tuhankanlah Allah. Inilah hidup yang kekal. Mereka mentuhankan Allah. Mengenal Yesus yang kau utus. Kalau dalam Islam, apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kata Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad semuanya pasti masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Mereka yang tidak mentuhankan Allah. Coba nanya ke Yesus. Yesus, saya ingin kekal. Siapa yang harus saya tuhankan? Allah. Tidak mungkin. Aku. Tidak mungkin. Jadi semua para nabi itu ajaran keselamatan. Nah coba sekarang. Saya nanya ke Yesus. Selamat itu mentuhankan siapa? Pasti kata Yesus Allah. Nanya ke Nabi Muhammad. Bagaimana cara yang selamat? Mentuhankan Allah. Sama. Ya. Jadi kata-kata suci itu Allah tidak sama dengan makhluknya. Makanya di dalam Islam ada kholik, ada makhluk. Kholik adalah pencipta. Makhluk adalah diciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Saya tidak ada, lalu ada, makhluk. Yesus tidak ada, lalu ada. Itu namanya makhluk. Tapi jangan memakai Yesus ada sebelum dunia ada. Saya juga ada sebelum dunia ada. Ya, wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin. Jadi Allah pertama kali dia menciptakan kolam. Lalu kolam itu mengatakan apa yang harus aku catat? Segala sesuatu, tahta, Yesus, catat semuanya. Ini Allah mencatat ini. Takdir-takdir kejadian sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi saya tahta ada sebelum dunia ada. Ada di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya, makanya apa? Dalil-dalil dalam Islam itu sangat jelas. Kamu mau komen apapun tidak bisa kalau dengan Islam. Nah, intinya dalam diskusi kita bahwa ajaran Islam sama dengan samawi ajaran Yesus Musa. Sedangkan Herdi Tuhannya Yesus harus dibuktikan seperti dewa-dewa. Kalau tidak turun jadi manusia, gagal jadi Tuhan. Berarti Yesus menceritakan Tuhannya gagal. Karena Tuhannya Yesus cuma ada di surga. Dia hanya mengirim firman-Nya melalui apa? Taurat kepada Musa. Injil kepada Yesus. Quran kepada Nabi Muhammad. Ini kalau ukuran pagan, gagal Tuhan seperti itu. Karena yang inginkan oleh pagan adalah harus turun, berkomunikasi dengan manusia. Itulah dewa-dewa. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, masih ada 3 menit Mas Tata. Dihabiskan aja waktunya. Ya, jadi sudah habis. Jadi kita umat Islam mentuhankan Allah sama seperti para nabi mentuhankan Allah. Bahwa Tuhan itu hanya ada di qiyamuhu binafsihi. Diam di datnya sendiri. Kalau Tuhan itu di datnya sendiri, cuma mengurung diri, gimana manusia tahu tentang Tuhan? Makanya dia mengutus nabi, utusan. Siapa utusan itu? Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Makanya Yesus jalan menuju kepada Tuhan. Musa jalan menuju Tuhan. Nabi Muhammad jalan dan kebenaran sama seperti Yesus. Saya tahta tidak akan mengenal, tidak akan sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Begitu juga orang Israel tidak akan mengenal Tuhan yang benar tanpa melalui Musa, Yesus. Kenapa nabi di luar Israel tidak mengenal Tuhan? Karena saat itu Allah tidak mengutus nabi untuk mereka. Nah, Allah hanya mengutus nabi-nabi ke Israel. Sehingga Israel umat pilihan. Jadi semua para nabi adalah jalan dan kebenaran. Kenapa benar? Karena menyampaikan firman Tuhan. Apa yang aku sampaikan sesuai apa yang aku dengar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Jadi Allah tidak mau turun. Lalu bagaimana Tuhan mengenal dirinya? Dengan 3 cara. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'in hijab au yusila rasulan fa uhiya ilai. Jadi Allah memperkenalkan dirinya bicara dengan manusia tidak turun, tapi dia melalui Musa, melalui Nabi Muhammad, melalui Yesus. Tiga-tiganya diberi firman wahyu, ajaran. Makanya ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Caranya, aku menerima wahyu. Sama seperti Muhammad, sama seperti Musa. Gitu caranya. Udah capek. Oke. Ya. Masih di 1 menit 30 sekian detik. Barangkali Mas Juma mau menambahkan 1 menit setengah. Mas Juma? Ya, baik. Ya. Jadi gini ya. Kenapa kemudian Allah itu maha suci? Ya, karena dia bukan makhluk. Kemahasucian Allah itu maksudnya adalah suci, kesempurnaan yang dia miliki dan tak ada cacat
tidak sama seperti makhluk. Sesempurna apapun makhluk pasti memiliki kelemahan. Nah, kenapa Allah Sang Khalik disebut Maha Suci? Karena dia tidak punya kelemahan. Ya, jadi kalau kemudian tadi dari teman Kristen mengatakan harus ada pembanding dan seterusnya, itu karena kelabakan. Dia panik, tidak bisa menemukan kemahasucian daripada Yesus. Sehingga dia balik kemudian pola pikirnya bahwa oh, Maha Suci itu harus seperti ini. Kita balik, padahal bukan kayak begitu. Maha Sucinya bahwa tidak ada padanya kelemahan, yang ada kesempurnaan. Nah, artinya bahwa ketika dikatakan Allah itu Maha Suci, itu bahwa hanya Allah yang bebas dari kesalahan. Hanya Allah yang kemudian bebas dari kelemahan. Hanya Allah dengan makhluk yang punya kelemahan. Dia berdiri di atas kesempurnaannya. Nah, itu. Sementara makhluk, ya coba kita lihat bagaimana Yesus. Punya kelemahan enggak? Punya keterbatasan enggak? Punya keterbatasan, kelemahan, dan seterusnya itu dia miliki oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus hanya makhluk. Sementara Allah bukan makhluk. Dia Khalik, pencipta yang sempurna. Kesempurnaan dia terlampak terhadap ciptaan yang begitu sempurna. Demikian. Baik, terima kasih untuk Mas Zuma dan juga Ustadz Tata, dan juga dari Herdi. Kalau nggak salah tadi ada Mas Bos Meme ya. Saya kira kita nggak usah closing ya, karena poinnya sudah kita dapat. Kalau nanti dibikin closing nanti tambah bulat nggak karu-karuan. Untuk itu kita akhiri aja Mas Zuma ya. Ini diskusinya kurang menarik soalnya ini. Untuk itu buat semua menara siar yang meliputi JCC, terima kasih untuk selalu stay di sini, dan semoga saja sajian JCC bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini tidak ada kalah maupun menang. Terserah kepada keimanan masing-masing. Mas Zuma sudah menjelaskan dengan baik, Mas Tata sudah sangat baik sekali menjelaskan. Demikian juga Bro Herdi sudah menjelaskan sesuai dengan keimanan yang mengatakan bahwa Yesus bla 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 dan lain sebagainya. Semoga saja kajian di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.